Kali ini MCO dapat atlet lari Jawa Tengah. Ini sudah nasional ya? Sabun nasional. Dengan nama siapa? Nama Mas siapa? Muhammad Rizky Atalah. Muhammad Rizky Atalah. Muhammad Rizky Atalah. Pelatihnya ini. Ya, ini pelatihnya ini. Ini pelatihnya ini, pelatih Jawa Tengah nih. Teman-teman semua, bila mengalami cedera ankle, yang apa yang harus dilakukan? Satu, tenang. Tidak. Cek, jalan. Lari kecil. Wish. Sudah oke teman-teman semua? Oke? Beda? Nah, kalau cedera itu harus sembuhkan secara sempurna. Kalau ini masih sakit, dipaksa lari, bertambah sakit enggak? Bertambah parah enggak? Bisa pensiun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Masa Selarga. Kali ini MCO dapat atlet lari Jawa Tengah. Ini sudah nasional ya? Sabun nasional. Dengan nama siapa? Nama Mas siapa? Muhammad Rizky Atalah. Muhammad Rizky Atalah. Muhammad Rizky Atalah. Panggil Rizky aja ya. Ini 10 hari yang lalu cedera, sudah telepon saya. Jadi tidak boleh dimasas. Kompres dengan es, ini sudah 10 hari. Jadi kita nangani tidak cedera baru. Kalau 10 hari baru kita tangani. Nah, ini mengalami cedera ankle, ini sudah menurun ya. Jadi kamu sudah sakitnya tidak begitu ya, sudah menurun kan? Nah, coba pelantarkan. Nah, ini namanya ini pelantar ya, ini pelantar, ini dorso. Ini coba diginikan, naik. Nah, ini sedikit ya nyeri ya. Contohnya ini, aduh. Sedikit apa banyak ini? Banyak. Oh banyak. Kalau ini, nah, jadi ini edukasi. Teman-teman semua, bila mengalami cedera ankle, yang apa yang harus dilakukan? Satu, tenang. Ya, tenangkan dulu. Yang kedua, kompres es selama 10 hari. Sehari itu waktunya 3 sampai 5 kali. Dengan durasi waktu 15 sampai 30 menit. Caranya tempel, kok kesemutan, angkat lagi. Tempel, angkat lagi. Waktunya 15 sampai 30 menit. Sehari bisa dilakukan 3 sampai 5 kali. Itu lakukan. Habis itu baru dikompres air hangat. Jangan dibalik ya, air hangat. Ini. Baru proses masas. Lah masas ini tidak boleh di area yang luka. Ya, tidak boleh hanya luka. Ini katanya, ini dipijat besok mau event, itu yang saya salahkan pelatihnya. Kalau cedera itu harus sembuhkan secara sempurna. Kalau ini masih sakit, dipaksa lari, bertambah sakit enggak? Bertambah parah enggak? Bisa pensiun. Jadi cedera itu sembuhkan secara sempurna supaya hasilnya sempurna. Sudah cedera, dipaksakan main, hasilnya enggak sempurna. Cederanya tambah buruk, habis itu selesai. Trauma yang itu yang akan susah. Kan masih ada event-event yang lain. Gunakan event yang akan datang. Ini sakit dipaksa bisa selesai. You know? Jelas? Ini pelatihnya ini. Ya, ini pelatihnya ini. Ini pelatihnya ini, pelatih Jawa Tengah nih. Harus saya marahin itu. Kalau nggak seperti ini, ya nggak tahu ya. Ya, itu. Ini aset ini aset ya. Jadi jangan, aduh nggak bisa, eventnya nggak saya ikut ya, nggak apa-apa. Event yang lain kan bisa. Kalau ini dipaksakan belum sembuh sempurna, bisa terjadi lebih buruk. Ini, ini kok kon main loro-loro. Nah, sekarang bandingkan ini, sakit nih. Nah, ini. Jadi ini sakit teman-teman semua. Ini nggak bohong ya nih. Makanya jangan cedera. Mengapa bisa terjadi cedera? Salah satunya adalah kelelahan, betul?
Ini kelelahan. Yang kedua, mengapa bisa terjadi cedera lagi? Adalah kapasitas otot sama beban lebih besar bebannya. Itu latihan seminggu 5 kali, dipaksa 7 kali. Seminggu itu berapa hari toh? 5. Oh, seminggu 7 hari. Sehari. Latihan terus ya tiap hari. Iya. Itu yang salah. Kapan makan nih? Ini harus gizinya terpenuhi. Alat itu gizi. Jadi yang faktor penyebab cedera 1 kelelahan, 2 istirahat atau kelelahan tadi, 2 asupan gizi. Yang ketiga adalah komponen fisiknya rendah. Paham? Gizinya terpenuhi ini. Wes perlu ya? Ya wes. Ora bagi-bagi. Oke, ini gampang kali ini. Jos ya nih. Sudah dipijit belum? Oh ya, dipijit langsung tak boleh. Kasih toh, wis dipijit toh. Ini atlet itu adalah aset, ya. Aset bisa hancur, bisa hilang kalau mengalami cedera. Nah, contohnya siapa? Yang sudah nggak saya sebutkan, ya itu. Contohnya cedera ACL, wah udah selesai tuh. Ceyu, sus ya. Coba. Ini kurang latihannya. Kamu kurangin, masih lembek ini. Oh ini masih lembek ini. Ototnya kurang ini. Kamu ini teknik terus. Ya, penguatannya kurang. Ini penguatannya kurang, masih lembek. Ini sakit sekali, lihat ini. Sudah beda? Sudah berkurang? Ah, sudah beda. Tadi sakitnya pada saat apa? Ya. Ini enggak pada saat sebelum tak pijit tadi gerakan apa yang sakit? Oh, pas nepuk gini. Coba, tuh. Sakit enggak? Hah? Udah enggak. Waduh, hah? Oke? Oke. Tapi ini masih sakit, saudara-saudara. Terus kita lanjut ke bagian otot belakang atau gastrocnemiusnya. Ya, ini. Ya, tiarap. Jadi atlet itu jangan asal pijet ya. Jangan. Karena apa? Ini kita latih massa ototnya, powernya. Ini kalau sering dimasas itu akan hancur, akan membuat nol. Nah, percuma. Ya, apa yang dilakukan? Harusnya stressing. Ya itu. Event besar selesai baru masas. Jadi jangan ini capek masas, sangat tidak disarankan. Ini ya. Karena apa? Ini kalau dimasas akan mengendurkan ototnya jadi tidur, nah gitu. Jadi tidak disarankan. Disarankan kalau sudah event selesai, itu boleh. Bolehnya apa? Di stressing. Tuh stressing. Nah, sekarang ini bagian belakang. Aduh. Saking semangatnya teman-teman. Lututnya kebentur. Ya, cek kita kakinya. Rapat kakinya, rapatkan. Oh, sedikit ini, tapi aman, enggak apa-apa. Aman. Nah, ini teman-teman semua. Ini gastrocnemiusnya dan ini. Ini sakit. Nah, ini sakit ini kan? Betul kan? Halo. Nah, ini aduh. Ini enggak apa-apa. Tidak ada gesturnya, tapi kalau ini apalagi ini. Nah. Oke, ini sudah mulai rilis ini ototnya. Sakit? Cek lagi teman-teman. Halo? Selesai? Sakit enggak?
sudah selesai. Nah, kalau cedera ditangani secara ilmu akan membantu. Tapi kalau cedera tidak ditangani dengan ilmu, ini bisa berakibat fatal. Contohnya apa? Cedera baru, ilmunya itu mengatakan tidak boleh langsung dipijat, itu dipijat. Apalagi di area yang luka, kan itu loh. Bahaya. Nah, itu contohnya. Jadi seorang mesur itu harus tahu yang namanya patologis dan patofisiologisnya, atau anatomi, fisiologi ya. Dan terakhir harus tahu kontraindikasi masas. Salah satunya tidak boleh masas pada saat baru mengalami cedera. Ah, itu. Nah, ini sudah aman ini. Sakit tak? Halo? Oh, sudah selesai. Gampang kan? Gampang semua. Sudah enggak? Halo, hai. Oke, sekarang balik badan. Nah, ini kalau langsung dipijat, ya sudah selesai. Bisa mundur 1 bulan, bisa mundur berbulan-bulan, dan bisa pensiun. Karir kamu selesai, ya. Cek sekarang. Sud, katanya sakit tak? Cek, jalan, lari kecil. Wish, sudah oke teman-teman semua, oke? Beda? Nah, duduk dulu. Nah, ini tadi edukasi untuk cedera ankle. Apa yang harus dilakukan, kapan saatnya harus masas. Jadi kalau cedera baru itu saya ulang lagi, tenangkan. Ya tenang aja. Karena cedera itu pasti sakit. Ya, itu pasti itu. Nggak bisa cedera langsung dipijit, besok main, nggak bisa. Kalau bisa, wah ajaib. Ya itu. Karena apa? Cedera itu, istilah dari cedera itu ada kerusakan jaringan. Nah, kerusakan itu bisa di otot, di ligamen, di tendon, dan di tulang. Kalau ini apa tadi? Ini adalah mengalami strain otot, kekakuan di otot. Jadi nyeri, ada luka, tapi lukanya sudah hilang. Selesai. Mungkin itu teman-teman semua, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tim verifikasi dari MCO Arif. Di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendaftaran. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman olahragawan yang mengalami cedera dan membutuhkan bagaimana tata cara mendaftar di MCO Arif. Tidak lupa teman-teman subscribe dulu, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan beberapa informasi-informasi terbaru dari YouTube MCO Arif. Oke, pertama update dulu aplikasinya karena kita sudah mengalami berbagai perubahan dan update yang terbaru. Jadi teman-teman yang sudah menginstal terkadang lupa atau tidak mengupdate aplikasinya, sehingga kami sarankan untuk diupdate dulu, dibuka di Play Store. Yang kedua, beberapa menu sudah muncul, yaitu form pendaftaran, status registrasi, biaya penanganan, informasi jadwal, dan FAQ. Untuk pertama, form pendaftaran. Pada informasi pendaftaran memberikan sebuah peringatan, yaitu mohon maaf kami tidak menangani satu cedera baru, estimasinya adalah cedera akut dari hari pertama sampai hari ke-8. Yang kedua patah tulang atau fraktur, retak, dislokasi. Yang ketiga adalah kelainan tulang. Yang keempat stroke. Yang kelima lumpuh. Dan yang keenam diabetes dan penyakit dalam lainnya. Kemudian lanjut mulai. Langsung isi jenis cederanya. Pilihlah jenis cedera sesuai yang digambarkan
pada menu-menu jenis cedera. Jika tidak bisa melihat jenis cedera, lihatlah pada biaya penanganan. Yang kedua, lama cedera. Yang ketiga adalah isi dengan jelas berapa kali terapi di MCO atau di tempat lain. Yang selanjutnya adalah penyebab cedera. Jelaskan dengan rinci kronologis terjadinya cedera, atau masih beraktivitas atau masih bisa berjalan, yang terganggu tentang kenyamanannya. Selanjutnya, pencet atau klik tombol selanjutnya, pilih cabang olahraga. Ada beberapa cabang: sepak bola, bulu tangkis, futsal, atletik, renang, bola basket, dan sebagainya. Pilih salah satu, misalkan karate. Status olahraganya sesuaikan hobi, atlet, atau lainnya. Jadi kalau untuk lansia yang mengalami cedera dan sudah tidak beraktivitas olahraga, mohon dijelaskan masih beraktivitas berjalan atau jalan pagi masih normal. Pilih lainnya. Kemudian klik tombol selanjutnya. Isi data pribadi, nama harus diisi, jenis kelamin harus diisi, tinggi badan, berat badan, usia, pilih pekerjaan, alamat, nomor HP. Tujuan nomor HP di sini agar kami dapat menghubungi pada saat di hari H, pada saat penanganan. Jika kami tidak buka atau Bapak Ibu masih dalam perjalanan yang menandakan adanya terlambat datang atau hal-hal yang lain. Kemudian submit, misalkan nama Aziz, jenis kelamin laki-laki, pilih tinggi badan 160, berat badan 75, usia 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Semarang, nomor HP bisa ditulis 0000 sekian. Selanjutnya, kemudian lanjut. Di sini ada pemberitahuan, mohon tunggu proses verifikasi oleh Amin MCO Arif. Jika verifikasi berhasil, silakan pilih jadwal yang tersedia. Lakukan pembayaran dengan metode yang telah disediakan. Submit. Kembali ke beranda, cek status registrasi. Jika ada status registrasi menunggu verifikasi, itu artinya menunggu. Estimasi verifikasi diusahakan tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada status sudah disetujui. Jika status sudah disetujui, silahkan diklik, pilih jadwal. Silahkan di scroll ke bawah. Jika ada warna hijau itu dapat dipilih, namun jika merah slot sudah habis. Pilih salah satu jadwal, misalkan hari Kamis 14 Desember 2023. Klik. Di sini menerangkan bahwa apakah Anda yakin memilih jadwal ini. Jika tidak yakin, jangan dilanjutkan. Jika yakin, pilih ya. Tunggu sebentar, akan muncul bank-bank yang ditunjuk, yaitu salah satunya Bank Mandiri, BNI, Permata, BRI. Mohon tidak memilih bank yang berbeda. Jika mentransferkan, misalkan yang dipilih BNI, transfer dari bank lain, mohon tidak. Jadi diharapkan mentransfer sesuai bank yang dipilih. Misalkan saya pilih bank BNI. Di sini ada cara bayar, ada lewat ATM, ada internet banking, ada mobile banking, ada via bank lain.
kami sarankan transferlah sesuai dengan bank yang dipilih. Jika pada saat diklik di status registrasi tidak muncul pada saat memilih jadwal, silakan keluar dari aplikasi dulu, kemudian masuk lagi, klik status registrasi. Di situ akan muncul menunggu pembayaran. Jika menunggu pembayaran, silahkan klik lanjutkan, pilih bayar, dan akan memilih bank yang dituju. Jika tidak memiliki bank yang sesuai semua, silahkan pilih BRI, dibayar di agen atau retail kecil yang bertuliskan BRI Link. Di sana akan dibantu untuk proses pembayarannya. Jika terjadi pembayaran dan saldo sudah terpotong, namun